Salam sejahtera sahabat setia Night Call GPIB. Program ini pastinya memberkati kehidupan setiap orang percaya. Saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Kinasi Serua Ciputat. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Ya Allah, bukalah pendengaran dan hati kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang terbaca dan direnungkan boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan. Dan kami semakin memahami Allah bukan hanya Allah Sang Pencipta, tetapi Allah juga kami kenal sebagai Allah yang membebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai ayat 29. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sahabat setia GPIB, tentu saja kita masih bisa mengingat perenungan firman Tuhan beberapa hari ini. Bagaimana Musa mengalami dinamika pribadi yang tidak mudah untuk mengambil peran yang diberikan Allah kepadanya. Kita boleh membaca dari Keluaran pasal 3 ayat 11. Saya bacakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan kalau kita membaca sampai di pasal 6 ayat 11, saya bacakan juga, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Bahkan Musa juga pernah memiliki sikap yang begitu kecewa kepada Tuhan. Dan itu bisa kita baca juga dari Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di sana, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Demikian dinamika yang bisa kita baca dari pembacaan kita beberapa hari ini. Pendengar setia Night Call GPIB. Mungkin saja Musa masih terus bergumul terhadap panggilan dan pengutusannya untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Seiring keraguan Musa, Allah juga terus menegaskan panggilan dengan berbagai macam cara yang sangat tidak terduga, sangat dramatis, sangat luar biasa untuk menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Allah Sang Pembebas, maka Musa dalam ketaatannya terus mengikuti kehendak Allah. Peristiwa umat Israel menyeberang melalui Laut Teberau adalah salah satu realisasi janji Allah kepada Israel, dan khususnya juga kepada Musa yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas khusus tersebut. Jadi kita tidak hanya mendengar kisah, membaca kisah tentang tongkat Musa pada pasal 4 kitab Keluaran. Kali ini kembali Allah meminta Musa mengulurkan tangan ke atas laut.
Dan Musa pun kembali mengikuti apa yang diinstruksikan Tuhan. Maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat, kita baca, dan kita renungkan tentang pandangan waktu itu yang terjadi. Air berbalik meliputi orang Mesir dan kereta kuda. Dicampakkannya pasukan Mesir ke tengah-tengah laut dan tidak ada yang selamat, termasuk perlengkapan kereta dan kuda mereka. Kemenangan dan pembebasan kembali dilakukan Allah kepada umat Israel. Saat ini, jika kita masih ragu, jika kita masih merasa tidak melakukan tugas, maka mulailah kembali untuk merenungkan, merasakan betapa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Pengetahuan dan inspirasi iman yang bisa kita alami melalui perenungan firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang tersimpul. Yang pertama, Allah yang selama ini hanya diakui sebagai Allah Sang Pencipta. Pengenalan Allah semakin bertambah, di mana umat Israel juga mengakui Allah adalah Allah yang telah bertindak untuk membebaskan umat Israel. Yang kedua, Allah memilih seseorang yang tepat untuk merealisasikan janji Allah. Ketika seseorang itu patuh untuk mengikuti petunjuk Allah, maka ada banyak hal besar yang akan Allah kerjakan melalui setiap orang yang diutusnya. Seperti yang Allah kerjakan melalui tokoh Musa. Yang ketiga, tindakan dan cara kerja Allah selalu memperlihatkan bagi kita Allah itu sungguh berkuasa. Baik atas laut yang pada masa itu merupakan representasi dari kejahatan. Allah juga berkuasa. Dan Allah adalah penguasa daratan dan lautan. Yang keempat, meyakinkan kembali bagi kita yang terpilih dan sedang dibentuk oleh Allah, yang merasa tidak punya kemampuan apapun, bangkitlah. Allah yang akan memberikan kelengkapannya bagi kita. Pertanyaannya di akhir perenungan ini, misi pembebasan apa yang akan Allah perintahkan bagi kita? Tentu saja kita diajak untuk membebaskan lingkungan yang kotor menjadi lingkungan yang bersih sehingga dapat dinikmati semua orang untuk terus bisa hidup sehat. Kita juga diajar untuk membebaskan diri dari sikap membedakan satu dengan yang lain dan selalu memiliki sikap rukun dan damai dengan siapapun. Peran membebaskan itu adalah tugas yang diemban termasuk oleh gereja kecil, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan juga saya. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberkati kembali kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pendengar setia, sahabat setia Night Call GPIB, mari sekarang kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itulah kebebasan yang sesungguhnya. Seperti halnya Musa taat atas apa yang Engkau kehendaki, kami juga sekarang akan terus belajar taat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Pesan membebaskan itu adalah tugas kami saat ini. Kami tidak akan membiarkan lingkungan di sekitar kami kotor. Kami tetap terus akan menjaga lingkungan kami supaya berdampak bagi kami hidup dalam kesehatan yang prima. Kami saat ini mau menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menjagai setiap jemaat yang ada di kota maupun yang ada di daerah, di perbatasan. Mereka yang hidup untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kebebasan untuk mereka bisa beribadah dengan aman dan damai dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk program Night Call GPIB. Kiranya program ini terus akan menjadi berkat bagi setiap orang yang dengan setia mengikutinya. Kami juga mau berdoa untuk tim kerja Night Call GPIB yang setia, berdedikasi, berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya.
Tuhan juga memberkati. Pada akhirnya, dengan pengampunan-Mu kami percaya bahwa kebebasan dari dosa untuk membuat kami lebih yakin lagi melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembebas, kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan saat ini, kiranya kembali bisa memberkati hidup kita. Selamat hidup dalam kebebasan, Solideo Gloria.